Selamat bertemu kembali dengan saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang format pada Excel. Jadi khususnya untuk format, jadi kita sudah disediakan data seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian nanti akan diformat menjadi hasilnya seperti ini. Oke, format apa saja yang dilakukan sehingga hasilnya seperti tampak pada gambar ini. Ini saya akan copy gambarnya terlebih dahulu ya, supaya memudahkan kita gunakan snipping tool saja. Nah, ini di setiap Windows ada seperti ini. Kemudian saya klik new, saya ambil aja dari sini datanya. Oke, kemudian saya copy ya, klik copy, saya close saja, terus saya masukkan ke lembar data ini. Jadi biar memudahkan saya untuk melihat hasil formatnya, saya perkecil saja untuk pembanding ya. Baik, nah sekarang kita akan mulai format apa saja yang nanti bisa dilakukan atau yang akan dilakukan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dan nanti kita pasti akan menggunakan toolbar pada kategori clipboard. Ini biasa untuk melakukan copy atau copy format. Kemudian juga pada bagian atau kelompok font ini ya, nanti bisa bold, italic, underline, border, kemudian fill color, text color ya, kemudian font size dan jenis font. Kemudian juga kita akan menggunakan kelompok alignment ini, kelompok alignment dimana nanti ada format-format yang pasti diatur dengan data kiri, tengah, kanan, atau terhadap baris itu ada bawah, bottom, kemudian middle, kemudian juga top alignment. Nah, nanti juga ada wrap text dan merge and center ya pada kategori alignment. Kemudian pada kategori number nanti format yang akan kita gunakan adalah format untuk memberikan tanda mata uang rupiah, tanda persen, desimal, dan seterusnya ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama tentunya kita akan melihat format dari kelompok font terlebih dahulu ya, dimana ini hotel ini, tulisan hotel judul ini ya, kita buat ukurannya menjadi 14. Boleh dengan cara memilih di sini 14 atau mengklik icon increase font size ini ya. Kalau decrease itu berarti menurunkan ukuran fontnya ya, terlihat seperti ini. Kita ke 14, kemudian saya bold ya, kemudian kita cek yang lain lagi. Ini daftar tamu, jadikan 12, kemudian italic. Baik, kemudian untuk judul ini semuanya kita blok saja karena ini dicetak tebal ya, bold ya. Dilanjutkan pada bagian bawah ini kita bold juga. Nah, sekarang kita akan memberikan tabel atau boleh disebutnya border gitu ya. Border kita blok semuanya. Saya geser sedikit nih gambarnya. Jadi saya ulang ya, di blok dari mulai kolom nomor sampai kolom total biaya dan baris yang paling bawah rata-rata. Nah, untuk garisnya sebetulnya bebas, tapi caranya bisa dari sini nih. Bisa diklik pada bagian segitiga ini, bisa langsung all border begini ya. Kemudian juga di blok yang bagian ini pilih yang tick outside border ya, ini mungkin garis yang lebih tebal. Nah, kalau ingin format garisnya atau bordernya ini berwarna, maka pada saat klik ini kita nggak milih di sini, tapi kita bisa more border. Nah, di sini kita bisa memilih warna garisnya. Misalnya saya mengambil warna biru. Kemudian jenis garisnya saya menggunakan yang ini. Nah, ini sebenarnya ada pilihan ya. Bordernya mau diletakkan di mana saja. Saya cobakan saja biar untuk lihat ini ya. Tengah, di bawah, bahkan diagonalnya. Ini seperti ini. Seperti ini ya. Tapi saya none dulu. Nah, yang saya butuhkan bordernya itu bagian tepi, otomatis bisa langsung pilih outline seperti ini. Oke, nah untuk membedakan coba saya pilih warna lain ya.
warna ini, atau warnanya ya mungkin ini saja. Kemudian saya pilih jenis ukuran garisnya yang lebih kecil, kemudian saya insight. Oke, nah sekarang kalau saya klik OK, hasilnya seperti ini ya. Nah ini bisa dilihat perbedaannya. Nah, kalau di sini yang bagian judul ini akan dibuat warna yang sama, tinggal pilih nih more border, maaf di blok dulu ya. Jadi di blok dulu, ini kan bagian garis bagian atasnya biru, tapi bagian bawahnya mengikuti yang tadi warnanya orange ya. Jadi kita more, kemudian tadi ukurannya ini, sekarang kita ini bawahnya kita klik. Oke. Nah kita lepas bloknya, kelihatan. Ini juga nih, ini boleh di blok, tapi akan kita beri sisi atasnya. Maka dari format border ini, more border, yang kita klik sisi atasnya. Nah ini dari yang di blok, maka di bagian atasnya, nah ini berubah. Oke, ini masih di kelompok font ya. Sekarang kita lengkapi sekalian di kelompok font biar urut. Sekarang kita beri warna, ini juga bebas warnanya, bisa diatur sesuai dengan selera masing-masing. Saya coba menggunakan warna ini ya. Nah, sepertinya untuk format font semuanya sudah. Jadi maksudnya format dalam kelompok font kita sudah lakukan. Sekarang kita akan masuk ke format yang berkaitan dengan alignment ya. Nah, pertama judul ini kita blok karena ingin di tengah-tengah tabel ini, maka kita pilihnya yang ini, merge and center. Nah, begitu juga yang jalan ramai sekali ini, kita merge and center. Nah, untuk tulisannya ini kita bisa lihat ya. Ini tanggal masuk jadi kayak ke enter gitu, pindah bawah. Maka ini di blok sekaligus ya. Kemudian pilihnya yang ini, wrap text. Oke. Nah, kemudian kita tengahkan ini. Nah, tengah. Barisnya juga lihat perubahannya, nanti dilihat ya, nomor, nama tamu. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Kita pilihnya middle, berarti tengah-tengah antar baris dan tengah-tengah antar kolom. Semua dalam keadaan ngeblok. Oke, untuk kode kamar ini kita sempitkan saja kolomnya, tinggal ditempatkan di sini. Oke, nah ini sudah disempitkan tadi ya, hilang di sini ya, atau menyempitkan ke sini ke kiri. Nah kemudian untuk tulisan atau angkanya kita blok, kemudian kita tengahkan berarti center. Kolomnya juga boleh disempitkan ya. Oke, ini ditengahkan juga. Nah pada data ini saya coba hapus dulu ya, karena ini data tanggal. Itu pengetikannya begini, kalau dari contoh itu tanggalnya 2000, tahunnya 2009 ya. Kita coba buat jadinya misalnya 1 Januari 01 garis miring 01 garis miring 2023. Mengetiknya begini. Kemudian 3 Januari berarti boleh 3, boleh tanpa 0 ya. Nanti kita format seperti ini boleh, atau boleh diketik biasa. Misalnya yang kedua itu tanggal 5, berarti 5 garis miring 01 garis miring 23. Ini harus diketik, tidak bisa di copy. Kemudian tanggal 7 1 23. Kemudian tanggal 9 1 seperti penjelasan sebelumnya, tanggal ini sangat tergantung kepada sistem yang berlaku di komputer. Kalau di komputer itu berlakunya menggunakan sistem Inggris Amerika, maka pengetikannya itu dibalik bulan tanggal tahun ya.
Jadi kalau misalnya di sini sebagai contoh tanggal 17 bulan 1 karena menggunakan sistem Indonesia maka ini benar ya, tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau menggunakan sistem Amerika itu dibalik, justru bulan dulu 1/17/23 begitu. Nah ini kan datanya jadi rata kiri karena memang tidak benar ya, karena sistemnya ini kita menggunakan sistem Indonesia. Oke. Nah sekarang kita akan format terlebih dahulu yang perataan dulu ya. Kita belum ke format number, ini masih ditengahkan. Kemudian diskon tidak diformat, biaya per hari ada tanda mata uang rupiah. Berarti nanti kita akan masuk ke kelompok format number. Nah sekarang berarti pada bagian alignment sudah selesai semua ya. Format yang ada di sini kita sudah gunakan. Nah sekarang kita lanjutkan pada number karena tanggal ini juga masuk dalam kategori number. Saya blok semuanya. Kemudian ini pilih date-nya itu kalau seperti ini boleh. Ini kolomnya kurang lebar kalau kayak gini. Ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau ingin munculnya singkatan seperti pada contoh, hanya tahunnya yang beda ya. Kita mengacu pada tahun 2023. Itu kita masuknya ke sini, ini bagian format ini, kemudian pilih more number format. Pada bagian date itu kita akan custom. Setelah kita klik date yang tadi, kita custom. Nah ini kita hapus saja ya. Nah customnya itu sesuai dengan contoh itu misalnya tanggal dulu ya, maka bisa diketik D itu D maksudnya, dan kalau 2 kali itu berarti kalau tanggalnya 1 ada 0 ada 1, bisa dilihat previewnya di sampel ini. Kemudian strip, kalau bulannya ingin singkatan seperti itu 3 digit maka M nya 3 kali. Kalau M nya 4 apa? Nah lengkap kayak gini ya. Nah, kita 3 ya sesuai dengan contoh. Strip tahunnya ya 4 digit begini. Jadi ini formatnya. Kalau sudah kita oke. Nah, jadi seperti contoh ini ya. Nah, baik, kemudian untuk rupiah kita blok. Kemudian di sini ada currency, tapi saya anggaplah di sini nggak ada ya. Jadi saya akan ke more counting format. Pada accounting ini jangan dirubah. Kita mau pakai desimal nggak nih? Kalau pakai desimal lihat di sampel. Ini misalnya ada 2 digit, maka setelah 750.000 ada koma 00 misalnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai desimal digit ya ini dinolkan saja. Kemudian RP-nya mungkin tidak tampil di sini, kita bisa mencari dulu sesuai dengan huruf pertamanya, tapi ada nama negaranya. Jangan terlalu bawah gini ya, kalau ke bawah nggak ketemu. Jadi di bagian atas ini JK L M N O P Q R. Nah ini wilayah-wilayah ini. Nah ini kan ada RP Indonesia. Saya gunakan ini. Ini kan ada English Indonesia nggak apa-apa. Saya pakai yang RP Indonesia. Prinsipnya ini sama. RP English Indonesia dan RP Indonesia ini sama. Sekali lagi nih di sampelnya 0, kemudian saya klik OK. Nah, datanya sudah berubah ya. Datanya sudah berubah jadi seperti ini. Nah, kalau diskon ini misalnya awal datanya nggak ada tanda persennya nih. Kayak gini atau di generalkan kan kayak gini persentasenya, maka cukup kita klik gambar atau icon persen. Nah maka dia akan disesuaikan. Ini saya rasa untuk format ya dari data yang ada kita sudah memformatnya menjadi kurang lebih sama pada contoh soalnya. Nah maka ini semua sudah kita kerjakan dan silahkan mencoba, semoga berhasil. Kalau ada pertanyaan boleh di chat atau diketik di kolom komentar dari video ini. Untuk hari ini demikian tutorial tentang format data. Terima kasih.